Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan gue di channel Rivali Insight. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan yang eh, teknik scalping yang saya gunakan dalam mengambil keuntungan sedikit demi sedikit dari cryptocurrency di Indodax. Nah, pertama adalah bagaimana apa pengertian dari scalping. Nah, pengertian secara singkatnya teknik scalping adalah di mana kita melakukan melakukan jual beli secara singkat, di mana kita membeli di harga yang lebih rendah saat kita menjualnya dengan target profit yang sedikit 1% sampai dengan 10% kalau memang pergerakannya bisa sampai sejauh itu. Seperti itu terkait dengan pengertian dasar terkait dengan scalping itu sendiri. Nah, oke nih teman-teman, kalau misal kita bicara tentang bagaimana saya melakukan scalpingnya, kemudian saya melakukan penjualan yang begitu cepat seperti apa dan lain sebagainya, bisa lihat di gambar ini. Saya menggunakan beberapa gambar ini saya gunakan dari dua koin, ini dari ATT nih, ATT, kemudian AOA di bawah. Namun saya melakukan di beberapa koin yang nanti saya akan jelaskan di koin seperti apa saja. Oke, lanjut kita masuk penjelasan berikutnya. Cara yang saya gunakan dari tahun 2016 menggunakan Indodax itu, yang paling pertama saya lihat yaitu pertama kita masuk ke CoinMarketCap terlebih dahulu untuk melihat volume tertinggi di saat pada minggu itu berada pada koin apa, seperti gambar yang di atas ini. Atau misal saya lebih singkatnya, karena saya menggunakan Indodax, saya masuk ke Indodax, kemudian saya lihat volume tertinggi selama 24 jam itu berada pada koin apa. Misal berada pada koin Doge, kemudian koin crypto, koin Atila misalnya, atau misal Aurora dan yang lain sebagainya. Nah, itu syarat pertamanya bahwa kita harus memilih volume tertinggi pada koin apa. Nah, yang kedua adalah menggunakan indikator stokastik, di mana kita indikator stokastik itu saya sudah pernah jelaskan di video saya yang ada di atas ini, di mana kita menggunakan terkait dengan melakukan jual atau melakukan beli di area oversold, atau di area kemudian melakukan penjualan di area overbought, seperti itu. Nah, itu tadi sudah dua syaratnya. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga adalah pastikan koin tersebut sedang berada pada area uptrending. Seperti itu, seperti pada koin token on my atau TEN IDR, time frame 1 jam, di mana terlihat bahwa areanya sedang berada pada area trending, seperti itu. Nah, itu tadi tiga syarat yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan, diketahui sebelum kita masuk ke market untuk melakukan scalping. Terus yang keempat, yang paling penting adalah ketika kita mengalami kerugian, kita harus tidak segan-segan dalam melakukan cut loss. Ini adalah ilmu yang paling dasar atau ilmu yang paling susah dijalani oleh para scalper, di mana mereka tidak ingin menutup posisinya dalam keadaan rugi. Padahal teknik scalping adalah teknik yang high risk dan tentu high return. Jadi ketika kita bermain di area high risk, berarti kita harus tahu bahwa keadaan untuk menimbulkan kerugian itu begitu besar, sehingga ketika terjadi loss yang begitu dalam, kita harus tidak segan-segan dalam melakukan cut loss. Jika kita sudah menaati 3 aturan dasar yang selama ini saya jalani, maka kita harus tidak segan-segan ketika 3 rule ini tidak terpenuhi dan kita mengalami kerugian secara tiba-tiba, kita harus cut loss. Nah, jangan lupa, yang kelima adalah jangan lupa bahwa ketika kita melakukan penarikan di uptrending, kan tadi syarat ketiga adalah uptrending. Nah, kita tarik trennya adalah uptrending. Nah, kita juga nggak lupa nih harus menarik garis nih. Seperti saya di sini saya buat garis yang di sini itu merupakan area dari bottom atau area dari support dari tanggal 21 Oktober. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 support di area sini. Ini merupakan area yang ketika 3 rule ini itu tiga rule ini berjalan namun supportnya ditembus, kita harus hati-hati atau kita harus mengambil opsi cut loss. Itu teman-teman. Nah, selain itu saya juga menggunakan indikator moving average. Nah, di sini settingnya adalah 9 sama 26. Bisa juga menggunakan 10, 14, tergantung kenyamanannya saja. Cara menggunakannya adalah saya sudah menjelaskan di video saya yang sebelumnya, bisa lihat di atas. Nah, cara menggunakannya adalah ketika harga berada di atas moving average dan ketika harga oversold,
Dan ketika harga sedang uptrending seperti ini, Anda bisa melakukan opsi buy di area sini ketika moving average berada di bawah harga dan sedang oversold nih di area sini. Kita harus melakukan opsi buy dengan target profit di area overbought atau misal target profit di resisten sebelumnya, misal di 1342. Nah, cara saya adalah melakukan jual beli koin per kelipatan 1000. Jadi misalnya 10 saya beli di 1277 di harga sekarang, berarti saya beli 1.277.000. Nah, itu berlaku kelipatan biar kita bisa gampang untuk menghitung. Sebenarnya nggak ada batasan sih, cuma kalau misal angkanya bulat kan gampang tuh buat menghitungnya. Jadi misal 1000 koin 2000. Jadi misal 1000 koin atau misal 2000 koin, 3000 koin. Di sini biar kita gampang hitungnya aja misalnya di kalkulator. Biar kita gampang hitung di kalkulatornya aja seperti itu. Nah, koin yang biasa sudah kan kita sudah tahu nih 3 syarat sama 2 kemungkinan yang ada. Mulai dari cari volume yang tertinggi, kemudian lihat indikator stokastik dan moving average, kemudian pastikan dia trending, kemudian jangan lupa juga untuk menarik trend yang ada dan support resisten yang ada. Kemudian yang kelima adalah jangan ragu-ragu melakukan cut loss ketika kita sedang mengalami yang namanya kerugian, walaupun kita sudah menanti 3 rule sampai 4 rule yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, untuk koin yang biasa saya gunakan untuk melakukan opsi scalping, itu saya biasa menggunakan token OnMai, kemudian Dogecoin, kemudian Attila, kemudian saya menggunakan Raven Coin, RPM, misal saya menggunakan Visis, kemudian apa lagi, dan yang lain sebagainya. Itu kan tergantung lagi nih dengan itu kita harus sesuaikan lagi dengan apakah volume kelima koin ini itu berada dalam 10 peringkat tertinggi volume hari itu atau di 10 peringkat tertinggi di hari itu atau tidak, atau misal kita menemukan koin yang di luar 5 koin ini tapi dia memiliki volume yang tinggi. Nah, kita bisa gunakan itu untuk melakukan scalping. Nah, bagaimana dengan kita melakukan scalping di Aurora? Nah, oke nih teman-teman, kita lihat nih gerakan dari koin Doge ini. Gila, keren banget. Bayangin itu dari 3.500 sampai 4.000 hanya berapa hitungan detik. Gila. Ini tadi jam berapa ya? Jam 17.35 waktu Indonesia Tengah, berarti 16.35 waktu Indonesia Barat berarti. Nah, lihat nih. Wih. Nah, di sini tuh kalau misal kita dapat market yang seperti ini, kesempatan kita untuk melakukan scalping ini sangat besar nih. Contohnya ini misal saya punya 1000 Doge nih. Kemarin saya beli Doge 1000 di 3.300 kalau nggak salah. Nah, misalnya kita punya Doge kan 3.300. Nah, habis itu kan saya jual tuh di 3.800. Kalau nggak salah 3.864. Terus saya dapat rupiahnya tuh 3.000 berapa ya tadi? 3.500. Berapa sih tadi? 3.600 apa gitu? 3 juta. Nah, ini 3.800. Nah, habis itu saya beli lagi di berapa ya tadi? 3.400. 3.400 terus saya close di 3.700. Tapi untuk buka opennya tuh aduh gila. Itu susah banget sampai kayak bad giveaway karena apa ya? Karena error sih interaksinya. Kenapa error ya iya sih karena kan terjadi fluktuasi dari market Indonesia sangat kuat kan. Bisa kelihatan tuh dari grafik dari si Doge-nya tuh sampai server server sampai nggak kebaca. Nah, itu tuh saya beli pertama di 3.350, terus nggak kena kan, terus saya ganti di 3.400 apa lupa tadi. Nah, ini kita lihat nih volume perdagangannya sampai miliaran. Nah, di sini kesempatan kita buat scalping sangat gede, jadi ya udah. Wih, gila, keren banget. Nah, itu tuh saya batalin transaksinya sampai nggak bisa. Terus cara saya kalau misalnya nggak bisa, saya refresh lagi. Saya refresh, buka grafik. Nah, habis itu saya beli lagi di 3.400. Saya naikin dari 3.350 ke 3.400. Biar kebaca marketnya. Nah, kebaca kan. Nah, 3.400. Habis itu saya tungguin di 3.400. Nah, terus saya batalin lagi. Saya naikin kayaknya ke 3.450. Nah, cuma pas saya batalin susah banget.
Nah, padahal itu sempat kena ke 3.400 tuh. Nah, itu kena kan di 3.400. Terus saya jual di 3.800. Sempat ke bawah kan tadi, kayak kutip ke bawah tuh. Terus ambil di 3.400. Terus saya jual lagi tuh di 3.800. Saya jual di 3.800. Nah, kejual kan jadi 4,3. Nah, habis itu 4,3 saya beli lagi di 3.450. Nah, saya beli lagi tuh di 325. Nah, kena lagi kan, belum ya. 3.400. Nah, itu belum tuh, susah amat kena itu. Susah amat. Sampai beberapa kali saya cancel, terus beli gitu dulu. Coba lagi. Nah, itu kena tuh. Nah, habis itu saya jual di 3.800. Jadi dari 4,3 juta jadi 4,9 atau 4,8 sampai 4,9 hanya dalam hitungan detik tuh. Nah, keren banget gila. Market Doge sangat bersahabat nih hari ini. Berarti hanya dengan modal 1.000 Doge itu berarti kalau 1.000 Doge gue beli di 3.300 berarti modal 3,3 kan kayak. Terus tadi berhasil scalping sampai 3 kali dapat 4,9 kepotong fee dan 4,8. Jadi ya sekitar 1,5 juta tuh. Seperti itu. Seperti yang kalau kita menggunakan scalping di Aurora, kita lihat bahwa volumenya memang kecil, pergerakannya sangat kecil, namun kita bisa melakukan opsi buy seperti demikian. Jadi kita lihat dulu nih di dalam 10 hari terakhir nih misalnya. 10 hari terakhir, misal saya buka lagi nih, misal 10 hari terakhir kita lihat bahwa harga tertingginya adalah 24 sama paling tinggi di 25. Nah, paling aman adalah kita melakukan opsi buy di 23 atau misalnya kita melakukan opsi buy di 22 dengan penjualan di mana? Penjualan adalah satu poin di atas pembelian kita. Jadi misalnya kita melakukan pembelian di 22, kita melakukan penjualan di 23. Nah, nanti penjualan kita akan tereksekusi ketika Aurora berada di 24 atau misal pada area 23 itu merupakan area yang over volume. Misal area kita nih over volume di daerah sini. Over volume itu maksudnya volumenya tinggi nih, volume penjualan pembelian tinggi di sini. Maka eksekusi kita di 24, misal kita beli 23 dan eksekusi kita di 24 itu bisa berhasil. Namun ketika under volume seperti area ini, kemudian area ini itu pembelian kita atau penjualan kita bisa tereksekusi ketika harga berada di satu poin di atas target profit. Oke. Untuk bukti profitnya ada di video saya sebelumnya di menit awal. Kalau misal masih ingin melihat terkait dengan pengambilan opsi saya, pengambilan harga saya di mana, kemudian target profit di mana, bisa dilihat lagi nih di gambarnya nih. Nah, seperti itu. Oke, sampai jumpa atau terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena gue masih ngembangin channel gue di mana masih ingin menjelaskan terkait dengan analisa saham. Kemudian kalau misal ingin cara melakukan penarikan, cara melakukan analisa teknikal ada di playlist saya terkait dengan belajar saham bagi pemula. Sekarang sudah part 13 yang nantinya rencana sampai part 87 part. Jadi ya 13 dari 87 part akan menjelaskan dari dasar sampai dengan penggunaan teori, continuous pola continuous, pola reversal dan lain-lain sebagainya, Fibo, penggunaan Fibo, kemudian psikologi pasar dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman.